Perkenalkan, saya Nurhadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, tahap kedua LPTK Universitas Islam Wali Songo Semarang. Hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 3 Sindangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Semoga dalam pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Salah satu memimpin doa. Ya. Siap-siap berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Siapa yang hari kita masuk? Semua. Mari kita persiapkan, silakan dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, silakan. Kita akan memasuki pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Tujuan mempelajari pelajaran ini yang pertama adalah melalui pengamatan video, siswa mampu mengakui kebenaran kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan yakin. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menerapkan sikap jujur sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Selanjutnya, melalui pengamatan video, siswa mampu menceritakan kisah singkat Nabi Syuaib alaihissalam dengan baik. Tujuan selanjutnya, melalui pengamatan video, siswa mampu menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan benar. Selanjutnya, melalui pengamatan video kisah Nabi Syuaib, siswa mampu menyimpulkan keteladanan dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keenam, melalui penugasan, siswa mampu menceritakan
keteladanan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan baik. Yang ketujuh, melalui penugasan siswa mampu menceritakan kisah singkat Nabi Syuaib alaihissalam dengan benar. Nah, untuk memahami kisah Nabi Syuaib, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada masa itu penduduk Madian sudah sangat sesat menukarnya, sudah sangat keterlaluan. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan, dan kebiasaan yang sangat jahat adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah kiranya yang harus dihindari para pedagang zaman ini. Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Ia juga mengajak mereka berlaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Nabi Syuaib juga memperingatkan mereka agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Sebab kaum Madian punya kebiasaan jelek, mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Walau demikian, Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melaksanakan dakwahnya. Kegigihan Nabi Syuaib alaihissalam ini agaknya membuat orang-orang kafir gatal dan sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dengan mengancam akan menyiksa dan mengajar Nabi Syuaib jika beliau tidak mau membuktikan dakwahnya. Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian pindah ke negeri lain karena penduduk Madian sudah tidak dapat diharap lagi keimanannya. Mereka malah mengejek dan menghina ajaran Nabi Syuaib. Hanya beberapa saat setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah, tiba-tiba penduduk Madian dikejutkan oleh adanya gempa mahadahsyat sehingga mereka mati. Nah, jangan kemana-mana, simak ulasannya dalam sajian Rumah Islam Channel. Azab yang amat mengerikan itu sambil memandang ke arah kaumnya yang telah musnah, Nabi Syuaib alaihissalam sempat berkata kepada kaumnya, bukankah aku sudah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kamu, dan aku juga telah menasihati kamu untuk apa menyesali keimanan orang yang kafir. Surah Al-A'raf ayat 93. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam ialah baginda melakukan usaha bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah Allah dan memberi nasihat kepada mereka. Maka, untuk apa mesti baginda menyesali akan kemusnahan kaum itu? Ini kerana mereka sendiri tidak mahu menerima nasihat dan tidak takut pada azab Allah jika dan kelak. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah yang menurut Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Beriman, terima kasih sudah Nah, dari video tadi yang dapat kita simpulkan dari cerita itu apa saja? Yang pertama apa tadi? Nabi Syuaib itu lahir di kaum Madian, kaumnya bernama Madian. Kaum Madian itu adalah kaum yang cerdas di Arab sana. Kemudian kotanya diberi nama kota Madian pula karena Madian itu artinya cerdas, ya. Artinya negara yang cerdas. Nah, dari kisah itu Nabi Syuaib itu memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi oleh kaumnya tidak diapakan, tidak dihirau,
tidak dihiraukan karena di sana itu kaumnya itu banyak terjadi mengurangi apa? Mengurangi timbangan. Kemudian adanya perampokan. Kemudian apa lagi? Menakut-nakuti orang, mencegat orang di jalan, kemudian ditakut-takuti untuk diapakan? Untuk dimintai hartanya. Nah, dari situ Nabi Syuaib alaihissalam memberi peringatan kepada mereka. Tetapi ada yang mau beriman dan banyak yang tidak mau beriman. Nah, kemudian bahkan yang tidak beriman itu menantang apa? Menantang siapa? Menantang Nabi Syuaib. Coba ditantang. Coba turunkanlah apa? Bukan hujan, apa tadi? Turunkanlah masa timbangan. Turunkanlah bukti dari kenabianmu, dari kerasulanmu. Kemudian maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah untuk menghukum kaum Madian. Di situ Allah menjawabnya dengan menurunkan azab. Apa azabnya untuk kaum Madian? Apa azabnya tadi dari video tadi? Panas, ya. Panas yang selama 7 hari 7 malam. Kemudian kekurangan air, panas dan haus yang luar biasa, minum berapapun tidak cukup. Nah, setelah 7 hari, maka Allah menurunkan badai, gempa bumi yang dahsyat. Maka binasalah kaum Madian. Tetapi umatnya Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Nah, dari video ini silahkan didiskusikan. Kita bagi 2 kelompok ya, yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Nah, mari kita bentuk kelompok, kita buat kelompok dulu. Nah, kita bentuk kelompok dulu. Oke, marilah silakan didiskusikan dari gambar ini. Di gambar ini ada apa saja, silakan didiskusikan ya. Nah, silakan diskusi. Silahkan didiskusikan. Kalau sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Salah satu dari kelompoknya atau 2 orang boleh. Sudah selesai? Nah, silakan. Kelompok 1, silakan dipresentasikan ke depan. Ya, silakan. Bacakan biar teman-temannya bisa
Mendengarkan. Gambar 1 apa yang dilakukan dari gambar? Tulang dalam menimbang atau mengangkat barang. Tuturan dalam menimbang atau menakar barang. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Harus jujur dalam menimbang atau menakar barang. Nah, jujur dalam menimbang atau menakar barang. Kemudian Gambar 2, apa yang dilakukan dari gambar? Menumpuk harta berlebihan dan membayar zakat. menumpuk ya. Terus Apa yang harus kita lakukan? Membayar zakat untuk membersihkan harta kita. nah, tepuk tangan. Ya, silakan. Ya, biasa. Kemudian kelompok 2 silakan. Ya. Silakan kelompok 2. Ya, silakan coba. Berdua boleh, berani satu orang berdua. Ya, silakan. Menghadap ke teman-temannya. Agak ke depan sini biar tidak ya. Oke. Kaum Madian dihancurkan oleh Allah karena tidak mau beriman gambarnya. Kemudian apa yang harusnya kita lakukan? Mengenai ajaran Nabi Suhaib sebagai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Mengimani ajaran Nabi Suhaib sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Setuju. Tepuk tangan. Ya, silakan kembali. Nah, dari itu tadi anak-anak sekalian, silakan kita kembali ke tempat masing-masing. Kita kembali ke tempatnya dulu masing-masing. Nah, dari hasil diskusi tadi, mari kita simak kembali video materi tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Silahkan disimak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan mari kita berdoa kepada Raditu billah Rabbi zidni ilm. Pelajaran dengan materi kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib merupakan nabi yang diutus untuk kaum Madian. Pada saat itu, semua masyarakat di kota Madian rata-rata kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan berbagai kemaksiatan seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon yang lebat yang sering mereka sebut dengan julukan Aika. Pohon tersebut dikelilingi oleh semak belukar. Para penduduk kafir sering berkelakuan buruk dengan sesama manusia. Mereka sering menipu dalam urusan jual beli dan sering mengulangi takaran dan timbangan. Melihat kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaum Madian untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan mereka mengurangi takaran dan timbangan serta melarang melakukan pembajakan
dan melarang perbuatan buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka, tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwai mereka dan mengingatkan mereka nikmat Nabi Syuaib alaihissalam. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib memiliki sikap pemberani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Nabi Syuaib alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Anak-anakku semuanya, kita telah belajar kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, dari kisah tadi yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, Nabi Syuaib itu putra dari Ash. Ash itu adalah keturunannya Nabi Lut alaihi salam. Dia lahir di Bani atau kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum yang sesat. Banyak perampokan, banyak apa? Selain merampok apa? Mereka menyembah kepada pohon besar ya. Pohonnya bernama apa tadi? Pohon apa? Pohon Aikah ya. Kemudian mukjizat Nabi Syuaib alaihissalam yang pertama adalah dapat selamat dari azab yang Allah timpakan bagi kaum Madian karena sudah diberitahu oleh Allah untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang kedua, dapat mendatangkan hawa panas. Hawa panas yang tadi itu untuk melenyapkan kaum Madian. Jadi setelah kaum Madian menantang, silakan datangkan azab kepada kami jika memang kamu benar, kan begitu ya. Nah, Allah mendatangkan hawa panas. Jadi hawa panas itu selama 7 hari sampai sumur kering, sampai susu binatang pun tidak mengeluarkan susu dan kehausan yang luar biasa. Nah, setelah 7 hari turunlah hujan yang dikira sebuah rahmat, tetapi ternyata itulah yang akan menghancurkan mereka dengan adanya petir yang menggelegar, kemudian gempa bumi yang dahsyat. Dengan suara petir yang menggelegar maka mematikan kaum Madian, musnahlah kaum Madian. Kemudian mujizat yang selanjutnya adalah dapat mendatangkan awan panas yang begitu gelap dan gempa bumi yang dahsyat. Itu diantaranya mukjizat Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Syuaib tadi? Yang pertama adalah berani. Nabi Syuaib berani menyuarakan kebenaran kepada kaum Madian karena kaum Madian itu kaum yang sesat, maka disuarakan kebenaran, dibetulkan gitu. Kemudian yang kedua adalah gigih atau pantang menyerah. Selalu berkeyakinan bahwa Allah akan menolongnya, bahwa Allah akan membantunya, maka dia tidak menyerah. Kemudian yang ketiga adalah penyayang kepada kaumnya, kaum yang beriman. Itulah sekiranya dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, dari situ anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan latihan ini ya. Ya, silahkan dikerjakan latihan dari soal-soal berikut ini ya.
Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan. Belum selesai. Ya, silakan. Nah, dari pelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah yang pertama, kaum Madian itu adalah kaum yang cerdas sebetulnya, tetapi mereka berbuat apa? Kesesatan dengan merampok, dengan mengurangi timbangan ketika berdagang dan memuja pohon bukan Allah. Datanglah seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib, untuk memperingatkannya, tetapi banyak dari kaum Madian yang tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Syuaib. Kemudian Allah mendatangkan apa? Mendatangkan azab kepada kaum Madian yang tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Syuaib dengan apa yang diturunkan Allah? Panas dan kekeringan dan juga apa? Gempa bumi yang dahsyat serta guntur atau petir. Kemudian musnahlah kaum Madian. Nah, kesimpulan dari ini yang dapat kita ambil pelajarannya adalah yang pertama, kita harus berani mengungkapkan kebenaran. Kemudian kita sayang kepada siapa? Kepada siapa? Saudara seiman. Saudara seiman itu siapa? Semua orang Islam itu adalah saudara kita. Nah, mungkin sekian anak-anak pelajaran dari ini. Silahkan dipimpin doa untuk kita rasakan berkemas-kemas terlebih dahulu. Silahkan dikemas-kemas terlebih dahulu. Silakan. Kemas-kemas. Mas, kemudian duduk. Anak-anak sekalian, supaya menjaga kesehatan, jangan hujan-hujanan ketika berangkat atau pulang sekolah menggunakan payung atau jas hujan, gitu nggih. Jadi biar kita tetap sehat. Ketika kita sehat, kita mencari ilmu semangat. Baiklah, sekarang mari kita berdoa untuk pulang. Salah satu memimpin berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillah.